Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan serta keselamatan, sehingga kita dapat mendengarkan video penjelasan saya kali ini. Salawat beriringan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita disapa di alam amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Ibnu Sofi Hasibuan. Saya mahasiswa dari UINSU Medan, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan saya Perbankan Syariah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi dengan mata kuliah penganggaran, yaitu ada Bapak dosen pengampu bernama Pak Asra Irdiansyah MSI. Baik, dengan singkat saya sini akan mencoba menjelaskan perlahan-lahan materi yang akan saya jelaskan. Mari teman-teman semua mendengarkan. Strategi berbasis biaya. Yang pertama yaitu manajemen strategi. Proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Dan adapun yang kedua yaitu strategi pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ketiga yaitu keunggulan biaya. Keunggulan biaya di sini yaitu strateginya kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Dan berikutnya adapun yang akan saya jelaskan kembali tentang hubungan biaya volume laba sebagai berikut. Hubungan biaya volume laba adalah analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh oleh selama suatu periode tertentu, yaitu terbagi atas 4 macam. Yang pertama, jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu tentang jumlah produk. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan untuk yang terakhir yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk, yaitu yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan unsur-unsur analisis biaya volume laba. Unsur-unsur analisis biaya volume laba ada 5 macam, yaitu yang pertama harga produk, yaitu harga yang ditetapkan selama satu periode tertentu secara konstan. Yang kedua yaitu volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada saat unit barang yang diproduksi. Yang keempat yaitu total biaya. Total biaya ini yaitu total biaya yang tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama suatu periode tertentu. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual.
Selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan tentang biaya diferensial. Biaya diferensial. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Analisis biaya diferensial diinginkan menentukan pendapatan, biaya, dan margin laba sehubung dengan berbagai atau beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang manfaat analisis yang biaya dalam diferensial. Manfaat analisis biaya diferensial ada 6 macam. Yang pertama yaitu harga pesanan khusus. Yang kedua yaitu pesanan tambahan. Yang ketiga yaitu keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli. Yang keempat keputusan menutupi fasilitas. Yang kelima yaitu menghentikan produk tertentu. Yang keenam yaitu keputusan memperoleh lebih lanjut atau tidak. Analisis hubungan biaya volume laba merupakan salah satu faktor kunci dalam berbagai keputusan manajemen, misalnya pemilihan jenis atau kelompok produksi, strategi pemasaran, pemanfaatan fasilitas produksi, dan sejenisnya. Konsep analisis hubungan biaya volume laba merasuki bidang manajemen karena konsep ini berhubungan dengan bagaimana seorang manajer melaksanakan tugasnya. Konsep ini memiliki manfaat yang besar sehingga berfungsi sebagai alat manajemen yang penting untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh suatu perusahaan. Analisis hubungan biaya volume laba atau cost volume profit analysis merupakan keterkaitan dengan harga jual produk atau jasa, volume atau tingkatan kegiatan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan komposisi produk atau jasa yang dijual. Analisis biaya volume laba seringkali secara sederhana dijelaskan sebagai analisis break even. Hal ini kurang tepat karena analisis break even hanyalah salah satu bagian dari konsep analisis biaya volume laba. Kendati demikian, perusahaan juga harus menyadari bahwa analisis break even adalah bagian kunci dari analisis biaya volume laba. Dari konsep di atas, kedua peneliti bahwa pabrik tahu King Jaya di Ebofu Kufang sebagai lokasi penelitian. Pabrik tahu Ving Jaya merupakan salah satu usaha tahu yang memiliki potensial profit yang menjanjikan. Pabrik tahu Ving Jaya mulai beroperasi sejak tahun 1998 dari hasil wawancara dengan Bapak Sumardo pada tanggal 26 Juli 2019. Diperoleh oleh data awal bahwa pabrik tahu Ving Jaya produksi tahu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sedangkan hari Minggu dan hari nasional tidak ada kegiatan produksi. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang analisis biaya dan volume laba dalam anggaran. Kalau ada salah kata-kata saya mohon maaf. Saya juga mohon ampun karena kesalahan pasti akan ada pada siapapun itu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.